Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua di sini selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini. Baik, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas mengenai materi menghindari sifat tercela hasad. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari hasad itu, kemudian dalil dari sifat hasad, kemudian kita juga akan membahas sebab kenapa seseorang itu bisa bersifat hasad, lalu kita juga akan membahas dampak negatif dan cara menghindari sifat hasad itu sendiri. Baik, di sini kita akan langsung mulai saja pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hasad. Nah, jadi hasad ini adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Kemudian hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Sedangkan menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nah, seharusnya seperti yang kita ketahui ya, bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya itu tidak sama. Jadi ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmatnya itu berupa anak, kemudian kecerdasan, kecantikan, kemudian bakat yang berlimpah, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika seseorang itu memiliki perilaku atau sifat yang hasad, maka mereka akan merasa tidak senang jika orang lain itu menerima karunia seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, yang sudah disebutkan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai dalil dari sifat hasad. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, In tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibkum sayyi'atun tafrahu biha. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, lalu kita akan membahas mengenai sebab-sebab dari hasad itu. Yang pertama, sebab dari hasad itu karena adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Jadi, sifat hasad ini bisa muncul ketika kita itu membenci seseorang. Kita nantinya akan merasa tidak suka kalau orang yang kita benci itu mendapat nikmat dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, sebab dari hasad itu karena adanya sifat takabur atau sombong, yaitu merasa diri sendiri nih yang paling baik, kemudian paling benar dan paling hebat. Nantinya dari kedua sifat atau kedua sebab yang sudah disebutkan tadi, seseorang ini akan merasa tidak suka dengan keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh orang lain, dan itu yang nantinya akan menyebabkan sifat hasad itu muncul. Kemudian di sini kita akan membahas juga mengenai dampak negatif dari sifat hasad. Nah, ada 5 nih dampak negatif dari sifat hasad. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu menghanguskan amal kebaikan. Jadi hasad itu dapat menghanguskan amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Itu dari hadis riwayat Ahmad. Jadi semua amal baik itu kan kita membutuhkan perjuangan keras ya untuk melakukannya. Jadi kan sangat disayangkan bila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad yang terdapat dalam diri. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sekali. Jadi sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap tidak berbekas. Itu kan sangat disayangkan sekali dan sangat merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya itu kita akan merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Loh gimana tuh, kok orang lain tertimpa musibah kita senang? Padahal kan seharusnya jika ada orang lain yang tertimpa musibah, saudara kita tertimpa musibah atau teman kita yang tertimpa musibah, itu kan seharusnya kita merasa iba atau sedih dan ingin membantu. Tapi jika seseorang
memiliki sifat hasad, maka mereka itu malah akan senang gitu jika orang lain tertimpa musibah. Itu kan sangat tidak baik sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari hasad yaitu memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Jadi ketika kita memiliki sifat hasad ini, kita itu akan merasa tidak senang dan tidak bahagia hidupnya. Karena kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu membandingkan karunia yang Allah berikan ke kita dan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba itu berbeda. Jadi seharusnya kita tidak membanding-bandingkan sehingga menyebabkan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri kita itu hilang jika kita memiliki sifat hasad. Kemudian yang kelima, itu tidak dapat menyempurnakan iman. Lalu kita juga di sini akan membahas mengenai cara menghindari perilaku hasad. Nah, ini sangat penting ya, mungkin dari diri kita sudah ada nih yang merasa, aduh, apa saya hasad ya atau seperti apa. Nah, ini bisa jadi bahan kita untuk introspeksi dan untuk kita mengetahui nih bagaimana sih agar kita itu tidak hasad. Nah, yang pertama, cara untuk menghindari sifat hasad ini yaitu memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, cara menghindarinya yaitu dengan berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki atau hasad itu adalah permusuhan. Dan dari permusuhan itu nantinya akan membawa petaka. Lalu cara menghindarinya yang kelima, itu dengan kita memelihara sikap rendah diri. Kita tidak sombong atau kita tidak membanggakan diri, dan kita meyakini nih bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Jadi kapanpun itu, titipan itu seperti kecerdasan atau kekayaan itu dapat diambil oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Kemudian yang keenam, kita harus saling mengingatkan dan saling menasehati. Yang ketujuh, kita harus bersikap realistis dalam melihat kenyataan. Nah, bagaimana sih bersikap realistis melihat kenyataan ini? Misal nih, kita dikaruniai oleh Allah kecerdasan yang sedang-sedang saja, sedangkan teman kita itu memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Jadi kita harus bersikap realistis, jangan membandingkan diri. Kemudian yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Dan yang kesembilan, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Baik, sekian adalah penjelasan dari saya mengenai menghindari sifat tercela hasad. Setelah dijelaskan tadi mengenai hasad ini, diharapkan kita semua nantinya bisa sama-sama mengintrospeksi diri dan juga berbenah diri, dan kita dapat menghindari sifat hasad ini agar hati kita selalu bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.